al mu'minu yamutu bi'arqil jabini. Ini satu bab menerangkan tentang orang mukmin nanti kalau meninggal dunia akan mengeluarkan keringat di keningnya. Ya, jadi di bagian jabinnya. Baru mau meninggalnya apa udah meninggal? Ketika meninggal dunia kita lihat ada tandanya tuh, ada keringatnya di keningnya. Itu tanda baik tuh Bapak ya, Bapak Saudara. Jadi orang kalau beriman yang dicintai sama Allah, yang dikasih rahmat, nah itu salah satu tandanya. Salah satu tandanya itu di keningnya ada keringatnya. Ya, mengeluarkan keringat. Jadi kalau kita lihat, wah itu di keningnya ada keringat tuh. Nah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bawah mata ya kening ya? Antara dua mata itu. Dua mata. Gitu. Nah itu. Jadi di situnya tuh bagian di jidat dah, di jidat. Jadi di jidatnya tuh di bagian jidat sini kan luas nih. Nah di kawasan situ tuh ada keringat. Itu namanya arak, ada keringatnya. Rawabnu Majah wa ghairuhu an Buraidah. Ada satu hadis riwayat daripada Imam Ibnu Majah dan lainnya yang datangnya dari riwayat Buraidah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu yamutu bi araqil jabini. Orang mukmin itu nanti kalau meninggal dunia maka ada keringat di jidatnya. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi di dalam kitab Al-Janaiz dan juga riwayat Imam Ibnu Majah di dalam bab Al-Janaiz. Wa qala Tirmizi, dan telah berkata Imam Tirmizi, innahu hadisun hasanun, hadis itu hasan. Jadi Rasulullah bilang itu orang mukmin nanti kalau dia mau meninggal dunia salah satu tandanya katanya ada keringatnya di keningnya, di jidatnya. Itu hadis sahih, ya hadisnya hasan menurut Imam Tirmizi. Ya hadisun hasan. Ya jadi ini hadis hasan. Warawal Hakim At-Tirmizi, dan telah meriwayatkan Al-Hakim At-Tirmizi fi Nawadiril Usul, di dalam kitabnya Nawadiril Usul, an Salman Al-Farisi, yang datangnya dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Qala, beliau Salman Al-Farisi berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urkubulil mayiti inda mauti salasatan. Teliti, perhatiin kepada mayit ketika dia mau meninggal dunia, maka nanti ada 3 ciri. Jadi ada salasah, ada 3 ciri yang baik. Jadi kata Nabi itu tolong diteliti, coba dilihat. Orang kalau udah sakratul maut pas dia meninggal dunia, lihat ada nggak 3 ciri ini. Kalau ini ada 3 cirinya, ini termasuk orang baik. Coba perhatiin. Kata Rasulullah tuh ada 3 tandanya ketika dia meninggal dunia. In rushihat jabinuhu, yang satu jika keluar keringat di jidatnya. Wazaropat ainahu, yang kedua mungkin meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Wan tasara min kharahu, nah yang ketiga itu keluar air dari lubang hidungnya. Itu tuh salah satunya. Kalau 3-tiganya udah istimewa banget tuh orang, kalau 3-tiganya. Tuh para wali begitu. Para wali min auliyaillah, orang-orang solihin ketika meninggal dunia ditemui itu tanda-tandanya. Kadang-kadang ada keringatnya di jidatnya, kadang-kadang mengeluarkan air mata, atau mengeluarkan air dari lubang hidungnya. Salah satu aja tuh, itu udah tanda yang baik kata Nabi. Apalagi bisa 3-tiganya. Ada yang cuma 2, ada yang punya 1, ada yang 3-tiganya. Nah itu semuanya adalah ciri-ciri orang yang baik. Fahiyya rahmatun minallahi ta'ala qad nazalat bihi, dia itu merupakan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada mayit tersebut. Jadi itu tanda-tanda itu merupakan rahmat dari Allah.
Allah sayang. Ya, Allah sayang kepada hambanya, sehingga ya itu tandanya bisa mengeluarkan keringat dari keningnya, bisa mengeluarkan air mata ya dari dua matanya, atau bisa mengeluarkan cairan dari dua lubang hidungnya. Wa in ghati tol baqari al mahnuki wa khamada launuhu wa azbada sadaqahu fa huwa azab minallahi ta'ala qad halla bihi na'udzubillah min zalik. Wa in ghati tol baqari, tapi Pak saudara, kata Nabi, kalau seandainya itu orang yang mau meninggal dunia mendengkur seperti dengkuran sapi, ya dia mendengkur gitu, ya mendengkur seperti dengkuran suara sapi kerbau, ya al-mahnuk yang dicekek, seperti ada sapi ya itu dicekek, dia nanti akan mendengkur, atau seperti lagi mau diapain, mau disembelih. Itu kalau udah mau dipotong disembelih, coba lihat ya, ditarik sana ditarik sini, itu biasanya dia mendengkur. Nah kalau ada orang meninggal dunia suaranya mendengkur seperti dengkuran sapi yang dicekek, yang mau disembelih. Wa khamada launuhu, pucat warnanya, wa azbada sadaqau, kemudian mengeluarkan cairan buih di dua lubang sudut mulutnya, baik dari atas maupun dari bawah. Ya sudut ya dari sadaqah itu artinya mulutnya, ya mengeluarkan cairan buih ya dari mulutnya. Fahuwa azabun minallahi ta'ala, itu merupakan tanda azab, siksaan dari Allah Ta'ala, qad halla bihi, yang sudah diberikan kepada orang tersebut. Nah itu na'udzubillah min zalik. Nah makanya kita minta sama Allah tuh biar supaya ada tanda-tanda yang baik tuh, ya yang 3 tadi kita minta sama Allah ya, supaya waktu meninggal nih ada tanda keringat di jidat kita, atau ada air mata keluar, atau ya ada cairan dari lubang hidung. Jangan mendengkur, ya jangan mendengkur seperti dengkuran suara sapi yang lagi mau diapain, lagi mau disembelih, mau dicekek atau diapain gitu. Ya, dia biasa kalau begitu kan suaranya pasti mendengkur. Ya, seperti kita kalau kambing, sapi atau kerbau kalau mau dipotong kan begitu dia. Ya, itu namanya ghati tol baqar. Ya, jadi mendengkur seperti suara dengkuran sapi yang mau dipotong. Kemudian mengeluarkan cairan buih ya dari mulutnya, dari mulut keluarnya. Ya, dari mulut. Nah, itu termasuk azab. Ya, satu tanda itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Nah, ini hadis ini riwayat Imam Zubaidi. Ya, jadi di dalam kitab Ittihafus Sadah Al-Muttaqin. Itu Ittihafus Sadatil Muttaqin itu syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin, buah karya daripada ya Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali yaitu syarahnya namanya kitab Ittihaf. Ya, Ittihafus Sadatil Muttaqin. Ya, buah karya ya dari Imam Az-Zubaidi ya diriwayatkannya. Ya, itu hadisnya yang tadi kita baca seperti itu. Wa kana Ubaidullah yaqulu, dan adalah Ubaidillah berkata, ya innal mu'mina rubbama baqiyat alaihi khotoya min khotoyahu fayujaza biha indal mauti. Nih kata Imam Ubaidillah bilang begini, sesungguhnya orang mukmin terkadang itu masih tersisa dosa-dosanya dari dosa yang dia miliki, kesalahan-kesalahan yang dimiliki. Jadi pada saat dia mau meninggal dunia itu masih tersisa dosanya, kesalahannya. Ya, fayujaza biha, maka mau dihapuskan tuh sama Allah, mau maafkan, dibersihkan sama Allah dosa-dosanya indal mauti, ketika meninggal dunia. Paya arikul lizalika jabina, maka dengan sebab itulah keluar keringat di keningnya. Ada rasa malu dia. Orang mukmin tuh malu ketika bertemu dengan Allah, masih banyak punya dosa. Nah, salah satu bentuk malunya tuh jadi keluar keringat. Nah, begitu. Jadi itu bagus, namanya bagus. Kata Imam Ubaidillah begitu, Bapak Saudara. Ya, jadi itu kadang-kadang ya orang-orang yang beriman ketika meninggal dunia masih tersisa kesalahan-kesalahannya. Nah, itu akan diampunkan sama Allah.
Nah kemudian salah satu tandanya sehingga mengeluarkan keringat di jidatnya. Wa qala ghairuhu, dan telah berkata selain daripada Imam Ubaidillah, innama ya'ruku jabinuhu hayaan minallahi azza wa jalla. Tuh, sesungguhnya itu keringat keluar dari jidatnya karena malu. Dia malu kepada Allah, hayaan minallah. Karena ketika bertemu dengan Allah, ya ternyata masih punya dosa, masih punya kesalahan. Namun Allah sayang, dimaafin. Sehingga karena ada rasa malunya orang mukmin itu, sehingga mengeluarkan keringat dari keningnya. Begitu ya Bapak, Ibu, Saudara. Ya, jadi karena hayaan minallahi azza wa jalla, karena dimalu dari Allah Subhanahu wa taala. Hina yaghfiru lahu, ketika Allah ampunkan orang tadi, wa yusamihuhu, dan Allah sayanginya. Jadi diampuni nama Allah. Payah jalu inda zalika, maka malu tuh. Ya orang mukmin itu yang meninggal dunia ketemu sama Allah, masih punya dosa, masih punya kesalahan, tapi diampunin sama Allah, dimalu. Nah gara-gara malu, rasa malu itu ada tandanya, ada asarnya, ada pengaruhnya. Paya'aruku, maka keluarlah keringat. Tuh begitu. Wa ma min waliyin wala siddiqin wala birrin illa wa huwa yastahi min rabbih azza wa jalla iza qadima alaihi wa ra'a isaatahu wa ihsana rabbih ilaihi ma'atil kal isaati fi janabi rabbih azza wa jalla. Dan tidak ada dari wali min auliyaillah, orang-orang yang dicintai sama Allah. Para wali itu namanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Tidak juga orang-orang yang siddiq, orang yang jujur. Para wali, para siddiqin, dan juga orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, kecuali dia itu malu kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia datang kepada Allah, kemudian dia ngelihat ada masih kesalahannya, tapi Allah begitu baik kepadanya, ya, dengan kesalahan yang ada di hadapan Tuhannya, tapi Allah ihsan, memberikan kebaikan dengan cara diampunkan, kemudian dikasih rahmat, disayangi. Nah malu tuh hamba Allah, para wali, para siddiq, para orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah makanya keluarlah keringatnya dari keningnya. Tuh begitu ya, itu para wali begitu ya, orang-orang yang jujur, yang siddiqin, orang-orang yang baik begitu. Jadi ketika dia dipanggil sama Allah, kan orang kalau mau meninggal dunia berarti dia mau bertemu dengan Allah. Nah ketika dia datang ngelihat Allah, dia lihat ada dosanya, ya Allah saya masih punya kesalahan, tapi diampunin sama Allah, dikasih rahmat sama Allah. Malu, dia malu, ya Allah saya malu sebenarnya, masih banyak kesalahan kekurangan saya, tapi saya dikasih rahmat, diampunin. Tuh dengan rasa malunya ada tandanya keluar keringat di keningnya, di jidatnya. Maksudnya? Oh, ya itu mah lain lagi. Kalau namanya utang ya harus dibayar, gitu. Iya. Biasanya orang kalau baik ya kagak punya utang, ya begitu. Kalau dia punya utang mungkin nanti diselesaikan sama keluarganya. Ya, makanya tuh harta warisannya, ya harta warisan tuh Bapak Ibu Saudara itu belum boleh dibagi-bagi dulu, belum. Ya, sampai apa? Wasiatnya dipenuhi oleh mayit dan utang-utang mayit dibayarin dulu. Baru dah setelah itu apa? Dibagi, ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperlapan, ada yang dapat asobah. Nah itu mereka dapat bagian setelah peninggalan almarhum udah diselesaikan semuanya, wasiatnya udah dilaksanakan, kemudian utang-utangnya udah dibayarkan. Tuh begitu, bayarin dulu, kasihan masalahnya. Ya, jadi itu mayit ya nanti masih punya ikatan tanggung jawab kalau utang-utangnya belum dibayar. Ya makanya kita harus perhatiin banget tuh masalah kaitannya dengan utang. Kita kalau punya utang, ya kita mau meninggal, pesan sama anak, gue punya utang, tolong nih gue punya utang sama A sama B, tolong bayarin. Kalau seandainya saya meninggal dunia belum sempat bayar, tolong kamu bayarin.
Tuh, saya punya harta. Nah, itu nanti harta itu bisa dijual. Ya, jadi jangan dibagi-bagi dulu sebagai warisan, tapi bayarin utangnya dulu. Tuh, berarti keluarga yang baik seperti itu. Kalau si pihak keluarganya nggak tahu gitu, gimana? Tahu, gitu. Kalau hukum orang kagak tahu ya kagak ada, nggak ada hukumnya. Makanya kan biasanya ahli ya keluarga bisa bilang begini, bapak, saudara, kalau seandainya almarhum dalam kehidupannya bermuamalah punya sangkut paut pinjem meminjam, utang piutang, gadai menggadai yang belum terselesaikan, tolong diinformasikan kepada keluarga, karena keluarga nggak tahu. Nah itu ya, kalau nggak ada yang laporan ya berarti kita husnuzon, oh nggak ada begitu. Ya emang bagaimana? Ya udah, ente tahu ya almarhum punya utang dari mana? Ya nggak tahu, ya udah, kalau nggak tahu ya nggak ada. Nah begitu, sebab kita udah sampaikan ke jamaah, kalau seandainya almarhum ini punya utang piutang, tolong disampaikan kepada keluarga, karena keluarga mau berniat yaitu melunasinya dengan penuh kekeluargaan. Karena cakep udah begitu. Ya, jadi pokoknya sekarang mayit udah nggak punya utang piutang lagi. Ini semuanya dihiwalahkan, ya dipindahkan tanggungannya kepada keluarga yang meninggal tadi. Ada anaknya, ya itu almarhum peninggalan banyak misalnya, nanti diselesaikan sama anaknya. Ternyata nggak ada, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun nggak ada yang laporan. Ya berarti ya almarhum ini atau almarhumah ini nggak punya sangkut paut utang piutang. Penting tuh disampaikan itu. Penting. Kesalahan itu ya. Iya. Kesalahan. Jangan sekedar basa-basi aja. Oleh disampaikan ada yang datang, ya mohon maaf, ya almarhum dulu sama saya punya utang. Berapa? Enggak banyak sih, 10 juta gitu. Wah banyak bener 10 juta, saya nggak mau tahu, minta aja tuh di kuburan. Itu suruh mintanya di kuburan, ya nggak boleh. Oh berarti ini tanggung jawab 10 juta. Oh ada peninggalannya. Peninggalan ada berapa? Ada 50 juta. Itu 50 juta jangan dibagi-bagi dulu. Ya 10 juta keluarin untuk bayar utang. Tuh begitu. Jadi jangan sekedar basa-basi doang. Ya ketika ada orang datang dan ada bukti-buktinya mestinya. Nah ini ada kwitansinya atau mungkin ada bukti yang lain bahwa memang almarhum atau almarhumah punya utang. Nah seperti itu harus diselesaikan. Sebab kalau nggak diselesaikan nanti dia masalah dikubur. Ya, itu terbelenggu dia, terbelenggu dengan utang piutangnya. Nah kalau utangnya udah dibebaskan, bebas dia. Ya, itu seperti itu. Selain daripada 3 tanda rahmat bagi orang yang meninggal ini, apakah ada tanda lain seperti juga orang yang katanya sudah mampu ketika meninggal dia tersenyum. Iya. Kemudian mukanya, wajahnya menoleh ke kanan, apakah itu semoga mati. Iya. Jadi kalau dia senyum, ya karena apa? Karena memang ada ayat Al-Qur'annya, wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Karena pada saat itu memang ya manusia ketika mau meninggal dunia diperlihatkan tempatnya, ya kan? Wa antum hina izin tanzurun. Diperlihatkan tempatnya. Nah, kalau tempatnya sorga, ya pantaslah dia senang senyum. Makanya itu ciri juga termasuk. Ya, yang kanan memang arah kanan itu arah yang baik. Bisa juga gitu. Jadi itu enggak menutup kemungkinan. Itu termasuk ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Nah, seperti itu. Ya, karena memang ada ayat Al-Qur'annya. Ya, jadi wa antum hina izin tanzurun, kalau kita diperlihatkan sorga, demen enggak kita? Demen, senang, senyum jadinya. Wa absyiru, gembira dia. Bil jannati lati kuntum tu'adun. Ya, jadi enggak usah takut, alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Nah, enggak usah takut, enggak usah berduka cita, seneng aja, gembira dah. Ya, karena apa? Surga udah diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya ya bisa. Ya di samping yang tadi ya penjelasannya seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Saudara. Iya. Secara umum orang meninggal dunia itu kan ngalamin
Iya. Ketika waktu itu dicabut, seandainya keringat ini ada bukan di kuning gitu, iya, di leher atau gimana? Iya, iya, ya mungkin ya kalau ciri yang baiknya di keningnya, ya mungkin kalau di keringat yang lain ya itu bukan masuk ya, iya, jadi yang mendapatkan satu ciri itu di jabinnya, di jidatnya, seperti itu. Yang baik. Iya. Kenapa? Sebenarnya semuanya sakit, Nabi aja sakit, iya. Cuma mungkin kalahnya karena dia diperlihatkan dengan sorga. Jadi rasa sakit itu otomatis jadi hilang. Karena yang dilihat itu apa? Sorga. Sebenarnya sakit, tapi karena dilihat sorga, rasa sakitnya otomatis jadi hilang. Gitu. Sebab Nabi menceritakan emang sakit banget. Ya, orang malaikat Jibril aja sampai nggak berani ngelihat. Ya, sampai Jibril, kenapa sih kamu nggak mau ngeliatin muka saya? Kata malaikat Jibril, bukan saya nggak mau ngelihat, saya nggak tega melihat engkau. Ya, itu sampai begitu. Dan memang Nabi bilang, semua rasa sakit ya umat saya pada saat mau dicabut nyawanya berikan kepada saya. Itu Nabi bilang begitu. Ya, sampai seperti itu. Kalau solihin itu ngadepin kematian, sebenarnya ini khauf apa khosyah? Sebenarnya kalau orang-orang yang solihin, ya para wali min auliyaillah, dia gembira. Kalau mau ketemu sama kekasih, seneng, gembira. Nah begitu. Jadi pastilah di kitab-kitab tasawuf kita baca, ya mereka seneng. Kenapa? Karena mau bertemu dengan kekasih. Ya kita kalau mau ketemu sama kekasih gimana? Seneng kagak? Seneng, gembira. Mereka itu gembira banget. Makanya ya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini kan ciri orang-orang yang solih. Ya para aulia, para solihin, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut, mereka tidak bersedih, mereka tidak berduka cita. Itu seperti itu. Ya, jadi ya ini yang dijelaskan oleh ya Imam Zubaidi di dalam kitabnya, yaitu syarah daripada Ihya Ulumuddin Ittihadus Salifin ya. Nah kemudian dilanjutkan lagi di sini ya, wa kana Abdullah bin Mas'ud, dan adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud yaqulu berkata ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, qad yakunu arqu jabinil mu'mini min baqiyatin tabqa alaihi minaz zunub. Sungguh ada keringat di keningnya dari orang mukmin itu karena tersisa, ada dosa-dosa kesalahannya yang masih tersisa. Fayujaza, maka diampunkan ya, diampunkan biha dengan dosa tadi indal mauti, ketika dia meninggal dunia. Ayusaddidu wa yumahhisu biha inda zunubihi, yaitu dipertegas, dibersihkan dengan ya dosa-dosa tersebut ya inda zunubihi, ketika dia punya dosa, liyufariqad dunya ala syiddati, supaya dia berpisah dengan dunia ya dengan penuh apa? Kekuatan. Wayat lubul khuruja minha, dan dia meminta keluar dari dunia ila hadrati Rabbi azza wa jalla, ke hadapan Tuhannya azza wa jalla, sehingga pada saat dia bertemu dengan Allah udah nggak ada lagi dosa-dosa dan kesalahannya karena udah diampunkan. Dia bertemu dengan kekasihnya yaitu Allah, berarti dalam keadaan bersih karena udah dibersihkan semuanya. Qala al-Imamul Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, semoga Allah memberikan rahmat buat Imam Qurtubi, wa qad tazharul alamatus salasu, dan sungguh nampak tanda-tanda yang tiga, allati qad zakarnaha, yang telah kami sebutkannya. Kata Imam Al-Qurtubi, itu tanda-tanda itu nampak jelas sekali, tiga itu. Wa qad tazharu alaihi wahidatun, terkadang cuma satu tandanya, au isnatani, atau kadang-kadang dua. Ada yang tiga-tiganya ada pada diri orang mukmin ketika meninggal dunia, ada yang cuma dua, ada yang cuma satu. Itu begitu kata Imam Qurtubi. Qala wa qad syahadna urkal jabin wahdahu, sungguh kami menyaksikannya kadang-kadang ada keringatnya di keningnya sendiri. Wa zalika bihasabi tafawutil a'mal, dan itu semuanya tergantung daripada ya berbeda-beda amal-amal dan perbuatannya, tergantung amal perbuatannya. Yang jelas tiga itu ada ciri orang yang baik
Ya kata Imam Qurtubi bisa aja tiga-tiganya muncul di diri orang tersebut, bisa juga cuma 2, bisa juga cuma 1. Itu bihasabi tafawutil a'mal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan nanti baru kita lanjutkan ke bab yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah lagi. Ini Bapak Saudara ada donatur yang memberikan infak sedekah bulanannya. Kita doakan semoga rezekinya mudah-mudahan ditambah dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah lagi. Mudah-mudahan hajat-hajatnya qabul ya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.